Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nur Kadafi, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara, semester 7 kelas HTNI. Baik, saya akan menjelaskan materi 2 yang berjudul penghalang warisan. Penghalang kewarisan dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafi yang menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'i yang menambahkan 3 lagi penghalang kewarisan, yaitu yang pertama perbedaan kekafiran antar kafir zimmi dan kafir harabah. Kafir zimmi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka. Yang kedua, riddah. Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir. Harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada baitul mal. 3. Pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh mewarisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Yang B, ada penghalang kewarisan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Kompilasi hukum Islam adalah suatu upaya untuk mengkodifikasi dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu. Biasanya dalam konteks hukum negara-negara yang dengan mayoritas penduduk muslim. Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam KHI yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai 193 KHI. Yang pertama, ada pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan. Dan orang yang terhalang dan mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar seperti yang disebutkan dalam hadis. Yang kedua, perbedaan agama termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama yang mana agama dari seseorang yang mewarisi perbedaan dengan agama yang diwarisi. Seperti salah satu di antara mereka adalah seorang muslim sedangkan yang lainnya adalah orang kafir, atau salah di antaranya Yahudi dan yang lainnya adalah Nasrani. Yang ketiga, fitnah. Sebelumnya belum ada salah satu 4 mazhab ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris karena belum disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu di antaranya penghalang waris lainnya, dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris. C. Upaya mengatasi penghalang waris. Yang pertama, pendidikan hukum warisan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. 2. Penguatan hukum warisan. Mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, penyadaran masyarakat. Kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak hukum dan perlindungan yang tersedia dalam hukum warisan. 4. Mengatasi penghalang hukum warisan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan ruas swasta. Yang kelima, perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua tunggal. Yang keenam,
penegakan hukum yang kuat, memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum warisan, termasuk tindaklah ilegal seperti pencurian atau penyalahgunaan warisan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.